Kalau kita lihat anak toddler sukanya lari sana ke sini, lompat-lompat, panjat-panjat, kayak nggak bisa diem ya, ada aja ulahnya. Ya karena di tahap ini nih, otak cerebellumnya mulai berkembang. Welcome to the second episode of your virtual parenting class. Catat yang penting dan bagikan satu hal baru yang kalian pelajari di kolom komentar ya. Ibarat sebuah perusahaan yang besar dan hebat, otak kita yang luar biasa ini juga punya bagian-bagiannya masing-masing dan punya fungsinya sendiri-sendiri. Untuk mempermudah, kita fokus di bagian-bagian besar otak aja ya. Jadi secara umum otak ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya cerebrum. Ini adalah bagian otak yang paling besar dan fungsinya banyak sekali. Seperti membantu anak bisa fokus, menyimpan memori, belajar bahasa, cara memecahkan masalah, dan mengambil keputusan macam-macam. Yang kedua adalah cerebellum. Ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh, postur, dan keseimbangan. Yang ketiga adalah batang otak yang fungsinya mengatur fungsi tubuh yang sifatnya otomatis. Misalnya nafas, detak jantung, tekanan darah, ya yang kita nggak perlu perintah udah otomatis jalan terus lah. Sekarang kita udah tahu bagian-bagian otak dan posisinya di mana. Ini yang penting kita ingat, yaitu otak berkembang dari bawah ke atas, dari dalam keluar. Selalu begitu. Jadi sekarang lihat lagi bagian-bagian otak tadi. Yang berkembang paling awal adalah yang paling bawah, batang otak. Yang fungsinya adalah mengatur fungsi-fungsi otomatis. Bayi baru lahir, batang otaknya adalah yang paling awal aktif. Makanya kita nggak mungkin suruh bayi mengambil keputusannya sendiri atau memecahkan masalahnya sendiri. Karena otak bagian berpikirnya belum berkembang. Selanjutnya, cerebellum. Otak yang mengatur gerak tubuh. Kalau kita lihat anak toddler sukanya lari sana ke sini, lompat-lompat, panjat-panjat, kayak nggak bisa diem ya. Ada aja ulahnya. Ya karena di tahap ini nih, otak cerebellumnya mulai berkembang. Nah, lama-kelamaan nih, baru otak cerebrum yang berfungsi untuk berpikir kritis mulai berkembang. Yang tadi kita bahas paling depan dan paling luar, jadi belakangan. Makanya semakin anak gede, semakin bisa diajak ngobrol, diskusi, ambil keputusan, introspeksi, kesalahan dia, dan lain sebagainya. Tapi penting juga nih untuk kita ingat bahwa otak cerebrum ini baru sepenuhnya matang di usia 25 tahun. Jadi sebelum usia itu ya kita harus memahami kalau seseorang bisa jadi salah mengambil keputusan atau belum bisa mengelola emosinya secara konsisten. Oke, jadi apa sih yang paling penting yang aku pengen sampaikan kali ini? Penting banget untuk kita tuh paham tentang perkembangan otak supaya kita bisa mengelola ekspektasi kita terhadap anak yang sesuai dengan perkembangannya. So, did you learn anything new?